Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 0483636252 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada hari ini saya akan melakukan merekam video untuk praktikum tugas 3 mata kuliah basis data yang akan mempraktekkan transaksi dan basis data terdistribusi pada aplikasi SMPP melalui PHP MyAdmin. Pertama-tama kita buka PHP MyAdmin. Di sini kita mulai start. Di sini MySQL dan Apache sudah berjalan. Sekarang kita bisa buka adminnya. Kita buka localhost. Tugas 3 ini melanjutkan tugas 2 dari tugas 2. Langsung saja kita lihat soalnya. Dari panduan, kita disuruh mempraktekkan ada commit, ada perintah commit, kemudian ada perintah rollback, dan yang ketiga ada perintah save point atau checkpoint, kemudian yang keempat ada perintah trigger. Pertama kita mengikuti panduan untuk melakukan perintah commit. Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai atau dilaksanakan dan terjadi perubahan data pada tabel yang sudah kita buat. Di sini ada tabel rumah sakit, sekarang kita buka. Kita buka terlebih dahulu, kemudian pada panduan ini ada melakukan perubahan pada tabel pasien. Di sini kita ke tab rumah sakit, ke database rumah sakit, kemudian kita masuk ke tab rutin. Kita buat rutin baru, kemudian kita create new routine. Nah, di sini kita berikan nama rutinnya. Misalkan karena di sini prakteknya adalah praktek transaksi, maka kita beri nama transaksi. Ini ada transaksi 1. Kemudian ini prosedur, dan ini kita buat manual mengikuti panduan. Di sini saya sudah merangkum beberapa perintah-perintah mengikuti panduan dan menyesuaikan dengan tabel dari database yang sudah saya buat. Untuk perintah ini saya buat untuk sebelum menggunakan commit untuk melihat perbedaan. Jadi di sini kita copy saja langsung. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kita bisa cek apakah perintah yang saya buat ini mempengaruhi atau merubah dari database atau data pada pasien. Kita bisa langsung ke SQL. Kemudian kita call transaksi 1.
koma, kita klik go. Nah, di sini dengan nama Arif, dengan ID pasien 118, nama pasien Arif, dan jenis kelamin laki-laki dengan alamat Jakarta. Seperti berikut, sudah berubah dan sudah masuk dalam tabel pasien. Sekarang kita coba cek ke tabel pasien. Di sini nah, sebelum ada komit, jadi jika tidak ada komit maka tidak masuk ke dalam tabel database pasien. Akan tetapi di sini di yang tadi itu di-execute saja biar lebih mudah. Di rutinitas ini dia tercantum seperti itu. Kemudian kita coba dengan perintah bagaimana jika menggunakan perintah commit seperti itu. Kita beri nama transaksi 2. Kemudian ini parameternya kita buat manual. Kita masukkan perintahnya menggunakan perintah commit. Di sini ada setelah memasukkan value, kita tambahkan perintah commit. Kita klik go. Kemudian bisa kita execute langsung saja untuk melihat. Nah, di sini nama Arif, ada ID nama Arif, kemudian jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jakarta. Sekarang bisa kita cek setelah menggunakan perintah commit apakah nama Arif ini, pasien Arif ini akan terdaftar pada database pasien. Di sini nama Arif terdaftar dalam database pasien. Ada ID pasien 118 bernama Arif, berjenis kelamin laki-laki dan beralamat di Jakarta. Kemudian ada perintah rollback. Di sini pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Jadi rollback ini seperti tombol cancel seperti itu, atau tombol cancel atau mengulang. Sekarang kita masuk ke prosedur. Kita buat rutin baru dengan nama transaksi 3. Transaksi 3. Parameter ini kita buat parameternya manual. Kita masukkan perintah rollback. Jadi di sini saya menambahkan perintah rollback sebelum perintah commit, pernyataan commit seperti itu. Jadi begins, dimulai, transaksi dimulai. Kemudian saya meminta untuk memasukkan data pasien berikut. Dengan ID pasien 118, nama pasien Arif, Jakarta, dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita tambahkan perintah rollback. Sini. Welcome pasien commit sebelum sebentar, saya salah. Ini harusnya perintahnya seperti ini. Nah, kita mulai untuk meminta mengupdate nama pasien. Jadi mengupdate database pasien dengan nama pasien Budi, ID pasien 118. Jadi nama Budi ini tidak akan tercantum dalam database pasien karena menggunakan rollback, pernyataan rollback. Sekarang kita go.
Kemudian kita cek melalui execute. Nah, di sini nama Budi tidak tercantum dalam eksekusi transaksi 3. Dan itu juga diimplementasikan pada tabel database pasien. Di sini tidak ada pasien bernama Budi, seperti itu. Kemudian kita coba lagi perintah rollback yang lebih kompleks. Di sini kita beri nama transaksi 4. Kemudian parameternya manual. Ini kita masukkan perintah ini. Nah, di sini perintahnya saya meminta untuk memasukkan nama lebih jelas. Saya meminta untuk mengupdate memasukkan nama dengan alamat 119 atau bukan memasukkan, maksud saya menunda pemasukan untuk pasien 100 dengan ID 119, kemudian dengan nama Arinda, alamat Jakarta, jenis kelamin perempuan, diupdate dengan nama pasien Budi, kemudian dengan ID pasien 118 dari tabel pasien. Di sini di atas ini menggunakan pernyataan rollback dan di bawah ini menggunakan pernyataan commit, sehingga nanti ID pasien 119 tidak akan tercatat dan akan masuk dengan ID Budi 118 seperti itu. Kita klik go, kemudian kita eksekusi. Nah, di sini tidak ada ID pasien 119 dengan nama Arinda karena memiliki pernyataan rollback. Kemudian kita cek dari pasien, tidak juga tercatat pada tabel database pasien. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah transaksi checkpoint. Kita langsung mulai saja buat rutin baru. Kita beri nama transaksi 5. Kemudian parameternya kita manual. Kita masukkan perintah untuk checkpoint berikut. Nah, di sini saya meminta untuk memasukkan data pasien dengan ID 119 bernama Arinda, beralamat Jakarta, dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian saya melakukan saya belum menjelaskan tentang checkpoint itu apa. Nah, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi dari save point ini Arinda akan disimpan. Kemudian saya juga meminta untuk menambahkan ID pasien 118 dengan nama Arif, beralamat Jakarta dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi perintah rollback ini akan menggugurkan perintah dari save point berikut dari tabel pasien. Kemudian perintah commit ini untuk menjalankan perintah yang ada di atas ini, ada di checkpoint pertama. Sekarang kita bisa klik go untuk mengecek. Di sini sudah tercatat, kemudian kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Kita bisa cek mungkin di sini ada salah. Oh, kita ubah untuk penggantian namanya. Mungkin di sini Arif kita beri ID 120 dan klik go. Dan kita eksekusi, kita coba untuk eksekusi. Nah, di sini Arif untuk ID pasien
120 dan nama pasien Arif tidak tercantum karena memiliki pernyataan rollback. Kemudian pada database pasien di sini sudah yang tercatat adalah ID pasien Arinda. Begitu pula untuk pada rutin ini juga yang tercatat adalah Arinda. Ini karena tadi saya sudah memasukkan nama Arinda dan Arinda sudah ada 2 kali. Kita bisa delete dulu dan kita execute lagi. Di sini Arinda sudah masuk kembali. Nah, setelah checkpoint, kemudian ada trigger. Nah, di sini trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi ada seperti perkondisian yang dapat digunakan untuk memasukkan insert dan perubahan update dan penghapusan dari sebuah perkondisian yang akan diimplementasikan kepada tabel-tabel. Kemudian kita bisa langsung saja untuk buat tabel baru. Ikuti panduan ini. Kita disuruh untuk membuat tabel baru, tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita masuk ke database rumah sakit, terus kemudian di sini kita buat tabel baru. Terus kemudian kita beri nama tabelnya. Pertama ada obat, kemudian dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 kolom. Kita buat. Di sini ada ID obat, kemudian dengan value 6 integer, tipe data integer, kemudian ada kode obat, ada nama obat, nah obat, kemudian ada harga, kemudian ada stok. Nah, di sini kita isi tipe datanya ada integer, ada varchar, kode obat menggunakan varchar, nama obat menggunakan varchar, kemudian sisanya integer. Di sini value-nya kita buat sama saja. 6, 5, 30, kemudian 10, 5. Nah, di sini kemudian untuk indeksnya di bagian ID obat kita jadikan primary. Di sini udah betul. Oke, go. Nah, sudah kita save. Nah, di sini sudah terdapat tabel baru bernama obat. Kemudian kita ke database rumah sakit lagi. Kita buat dengan nama transaksi obat. Dengan kolom sama 5. Kita create. Dan kita beri nama ID transaksi. Kemudian ada ID pasien. Kemudian ID obat. Jumlah. Dan total harga. Harga.
harga. Di sini tipe data pada transaksi obat menggunakan integer semua, tinggal kita ganti value-nya saja ke 6, 10, dan 10. Seperti ini. Kemudian untuk primary-nya ada di ID transaksi. Kita ubah primary, go, dan kita save. Nah, di sini sudah terdapat penyimpanan seperti berikut. Kemudian step selanjutnya adalah menghubungkan relasi. Jadi setelah membuat dan memberikan indeks, kita hubungkan relasinya. Kita berikan kunci indeksnya di masing-masing tabel. Kita buka struktur. Ini untuk lebih mudahnya. Nah, obat di sini, ini ID obat kita berikan kunci indeks. Oke. Kemudian di tabel transaksi obat yang diberikan adalah ID transaksi, kemudian ID pasien, kemudian ada ID obat. Nah, ini sudah dibuat kuncinya, kemudian kita masuk ke database rumah sakit, kemudian kita hubungkan atau kita tambah dulu. Kita hubungkan dulu. Kita tambahkan dulu saja di obat. Misalnya insert. Nah, di sini kita tulis value-nya. Nah, pada panduan ini dari panduan disuruh itu sih menambahkan atau disuruh untuk menghubungkan terlebih dahulu. Sini kita pergi ke tab rumah sakit, kemudian ke tab designer. Sini sudah terdapat dua tabel, ada transaksi obat dan obat. Kita susun sesuai panduan saja. Di sini ada transaksi obat dan obat. Kemudian kita save page untuk lebih rapi. Kemudian kita create relationnya dari hubungan antara ID pasien dari tabel pasien ke tabel transaksi obat. Ini ID pasien. Gunakan cascade. Oke. Kemudian kita create relation lagi dari hubungan ID obat dari tabel obat ke transaksi obat. Sini ada ID obat ke transaksi obat seperti ini. Oke, sini kita bisa lihat.
Di sini sudah terhubung koneksinya juga sudah sama. Kemudian kita tambahkan ID obat atau kode obat di tabel obat. Kita tambahkan obat, kita insert di sini. Kita samakan dengan panduan saja biar tidak ribet seperti itu. Kita ID obatnya kita beri A001, kemudian kode obatnya 1. Ini ID obatnya 1, kode obatnya A001. Kemudian nama obatnya ada amikacin. Kemudian harganya 20.000. Stoknya ada 10. Dan ada ID obat 2 dengan kode obat A002, nama obat amoxicillin. Kemudian harganya 15.000. Kemudian stoknya 20. Kita klik go. Di sini sudah tercatat dalam tabel database obat. Kita tambahkan lagi ID obat 3 dengan kode obat A003 dan nama obat betadine dengan harga 7.000, memiliki stok 5. Kita klik go. Di sini sudah tercatat database. Nah, di sini sudah tercatat ada 3 obat yang sudah saya masukkan dalam database obat. Kemudian ada kasus, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini kita ke tabel rumah sakit, terus pergi pada tab trigger. Pada tab trigger, kita buat trigger, create new trigger. Dengan nama transaksi obat. Pembelian transaksi obat. Transaksi obat. Seperti ini. Tanpa spasi. Kemudian administratornya kita akan merubah pada transaksi obat. Di sini setelah, karena perkondisian setelah. Kemudian kita masukkan yang tadi sudah saya rangkum. Dalam sini. Jadi untuk merubah sebuah data pada obat, database obat. Jadi yang diubah itu ada stoknya seperti itu. Kita klik go. Di sini sudah tercantum. Kemudian kita masuk pada database transaksi obat. Kita masuk, kita tambahkan transaksi obat. Jadi kita masukkan ID transaksi. Misalkan 1. Kemudian ada ID pasien bilan.
Jadi Bilan membeli obat, kita bisa coba beli amoxicillin mungkin ya, dengan jumlah, kita berikan jumlah beli 5 saja, dengan total harga beli satu dia harganya 15.000, kita klik go. Nah, sekarang kita bisa cek untuk dari panduan ini apakah data pada obat secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Kita cek. Nah, di sini yang pertama awalnya adalah 20, stoknya 20 berkurang menjadi 19 setelah ada pembelian atau transaksi dari ID pasien Bilan seperti itu. Untuk soal nomor 1 sudah saya praktekkan dan sudah saya lakukan sesuai dengan panduan. Kemudian kita lanjutkan untuk video selanjutnya pada soal nomor 2. Baik, sekarang kita bisa mengerjakan untuk tugas basis data nomor 2, yaitu pendistribusian, basis data pendistribusian. Pertama kita klik rumah sakit. Setelah itu kita ekspor untuk basis data rumah sakit. Kita klik ekspor. Di sini sudah terdownload. Setelah itu kemudian kita klik new. Kemudian ke menu replikasi. Kemudian di primary replikasi kita configure. Di sini kita pilih ignore all database dan replicate. Kita klik database rumah sakit, kemudian ini kita copy. Kemudian kita buka XAMPP control panel. Kita ke MySQL config di my ini. Kemudian kita kopikan di bawah ini MySQLD. Kita copy ini. Kemudian server ID-nya kita ganti jadi 2. Menjadi 2. Kemudian kita save. Terus kemudian kita restart. Kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. Kemudian kita pergi ke localhost, kita klik go. Kemudian kita ke menu user account. Di sini kita beri nama Naura. Kemudian hostnya kita kosongin saja. Passwordnya kita isi sama saja. Kemudian di bagian administrasi kita klik replication client dan replication slave. Lalu klik go. Kemudian kita masuk ke Ubuntu-nya. Kita pastikan dulu settingnya yang ada di network ini. Kita ganti jadi create adapter dan allow all. Oke, kita klik oke. Kita klik oke. Kemudian kita start. Kemudian kita masuk.
Di sini saya sudah memindahkan file rumah sakit SQL yang sudah diekspor pada Windows ke Linux menggunakan WhatsApp. Kita pindahkan filenya. Untuk saya pribadi menggunakan WhatsApp. Kemudian kita buka untuk open terminal menggunakan ctrl alt. Kemudian di sini kita jadikan sudoku. Terus masuk ke directory download. cd download. Kemudian kita pasang pipinya di halaman 7. Di 55 exam pp .ram. Kemudian kita buka exam pp-nya, exam pp .ram. Kita tunggu install. Di part ini akan membutuhkan waktu lumayan panjang, jadi untuk saya akan pause dulu videonya. Sini kita tinggal tunggu sampai installnya selesai. Di sini install SMPP-nya sudah selesai, kita klik finish. Kemudian kita ke manage server. Kemudian kita buat ke SMPP-nya. Kemudian masuk ke cd /opt RAM. Kemudian sudo manager .smpp.ram. Di sini SMPP-nya sudah terbuka. Kemudian kita start MySQL-nya. Kita tunggu sampai running. Jika sudah running, kita masuk ke MyAdmin localhost-nya. Localhost. Ini kita klik localhost. Jika sudah bisa membuka localhost, berarti kita bisa masuk ke PHP MyAdmin. Di replication ini kita configure. Sebelum itu kita setting dulu.
Naura. Untuk host ini, cara mengacaknya adalah dengan membuka ke Windows. Kemudian kita buka cmd Windows, IP config. Ini kita copy. Nah, di sini kita ping, kita bagi dua layar. Di sini ping 192. Di sini kita masukkan IP Ubuntu-nya, yaitu 192.168.244.97. Kemudian enter. Di sini Ubuntu sudah menjawab panggilan dari Windows. Kemudian di Ubuntu-nya kita juga ping IP address dari Windows. 192.168.244.65. Kita masukkan IP-nya 244.65. 244.65. Kemudian kita ke XAMPP yang ada di ini, kita restart terlebih dahulu. Di MySQL kita configure, open configure file, yes. Nah, di sini kita tulis replicate to DB. Sama dengan rumah sakit. Kemudian kita save, kita restart. Kita tunggu. Selanjutnya adalah mengallow arbitrary server. Masuk ke terminal. cd
Kita masuk ke JDO LMP, PHP MyAdmin Libraries, ls. Lalu kita ketik sudo chmod a plus rw sx config default php. Kemudian kita pergi ke libraries. Kita copy, kemudian di dalam pp, masuk ke PHP MyAdmin, kemudian ke libraries, kita cari config default, kita cari allow arbitrary-nya, kita copy. Nah, di sini config yang false diubah menjadi true. Ubah menjadi true, kemudian kita save. Kemudian kita ke MariaDB. Kita masuk dari pasang, kita masuk ke MariaDB, MySQL, view root, kemudian flash, logs, kita flash tables with read log. Kemudian kita karena error kita klik SMPP, kemudian Explorer, kita klik MySQL, kita jalankan MySQL, kita jalankan MySQL upgrade, kita cari MySQL upgrade ini, kemudian di Ubuntu kita masuk ke cd opt dalam pp cdbin sudo MySQL view root. Sini kita sudah masuk ke MariaDB, monitor MariaDB di
monitor Ubuntu. Kita stop sleep, kemudian reset sleep. Sorry, di sini saya kurang menambahkan titik koma. Kita ulang. Dalam pp bin, kemudian kita masuk ke MariaDB dengan sudo mysql. Cuma SQL, kemudian masukkan password. Kemudian kita stop sleep. Kemudian kita reset sleep. Flash log, flash tables, kemudian kita coba lagi flash tables with red log. Ini tidak oke. Kita ketikkan show master status. Show master status. Kemudian kita unlock tables. Kita masukkan nama file. Kita masuk ke Ubuntu, kemudian di MariaDB-nya kita change master. Itu master host sama dengan kita masukkan IP-nya. Satu 192.168 244 65. Kemudian master user sama dengan Nora, kemudian master password master password sama dengan tulis Nora. Enter. Master log file sama dengan mysql bin
SQL bin 0002. MySQL 052 00002. Dan master log pesan sama dengan tiga tujuh satu. Ini saya kurang menambahkan. Ini akan saya masukkan lagi ke MariaDB. Dan kita stop lagi. Change master to master host sama dengan kita isi IP-nya 192.168.244.65 dan enter master user master password master log file dengan MySQL bin 000002 master log posisi store log post sama dengan 371. Serlog ini nggak pakai 371. Oke, kita start slave. Sini kita unlock tables. Sering typo unlock tables. Kita balik ke Ubuntu lagi. Show slave status. Show slave status. Slash G, enter. Slave running yes, semuanya yes. Kemudian kita balik ke phpMyAdmin.
sudah di Windows, kita masuk ke database obat, kita coba insert 4, Decolgen, kemudian harganya 2.500, untuk stok 10, kita klik book. Nah, di sini saya tadi sudah merestart ulang SMPP control panelnya, kemudian saya masukkan lagi dan berhasil memasukkan data obat Decolgen dengan harga 2.500, stok 10. Sekarang bisa kita cek ke Ubuntu apakah ikut berubah. Sini kita refresh, kemudian kita lihat. Kita coba untuk restart. Mengubah SQL, kemudian kita di sini Slave IO running saya hasilnya no. Yang di awal hasilnya yes berubah menjadi no atau tidak ada koneksi. Mungkin di sini bisa kita masukkan SQL pin dari primary replica. Kita stop slave, kemudian reset slave. Reset slave. Set slave, kemudian change master to master host.
sama dengan kita copy master host, master user, master password. Ke master host kita masukkan IP-nya. Master user. User Naura. Master underscore password dengan Naura. Master log file, master log post. Master log file sama dengan MySQL in titik 0000003. Kemudian master log post sama dengan 591. Kita enter. Ini ada typo. Start. Terus kita start slave. Kemudian kita show status slave. Kita show status /ig. So /status. Show /status /g. Sini kita lihat masih tetap 0. Nah, demikian laporan tugas praktikum basis data. Tugas 3 basis data untuk pendistribusian data basis data pada komputer Linux. Saya gagal untuk mendapatkan /io running pada PHP MyAdmin di Linux. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.